Tahukah Anda bahwa makanan yang kita anggap sehat, seperti buah-buahan, ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan prostat, terutama pada lansia? Prostat yang besar atau mengalami gangguan bisa menyebabkan berbagai keluhan seperti sering buang air kecil, rasa tidak tuntas, hingga nyeri di area bawah perut. Nah, di video ini kita akan membahas 5 jenis buah yang ternyata bisa memperparah kondisi prostat, khususnya bagi lansia. Pastikan tonton sampai akhir, karena beberapa buah ini mungkin sering Anda konsumsi sehari-hari. Ketika berbicara soal pola makan sehat, buah-buahan hampir selalu masuk dalam daftar makanan yang dianjurkan. Namun, bagi lansia, khususnya pria yang mulai mengalami gangguan pada prostat, tidak semua buah bersifat netral atau menguntungkan. Salah satu jenis buah yang perlu diwaspadai adalah buah-buahan yang memiliki tingkat keasaman tinggi, seperti jeruk, lemon, grapefruit, dan limau. Buah-buahan ini dikenal sebagai keluarga citrus. Mereka kaya akan vitamin C, antioksidan, dan memiliki rasa yang menyegarkan. Sayangnya, kandungan asam sitrat di dalamnya sangat tinggi. Ini membuat urin menjadi lebih asam, dan bagi pria lansia yang sudah mengalami pembesaran prostat jinak, BPH, atau radang prostat, prostatitis, perubahan keasaman ini bisa memicu iritasi pada kandung kemih dan saluran kemih bagian bawah. Apa dampaknya? Gejala seperti sering buang air kecil, rasa tidak tuntas saat berkemih, dorongan mendesak untuk buang air kecil di malam hari, bahkan rasa perih atau panas saat buang air, semuanya bisa menjadi lebih parah. Hal ini tentu sangat mengganggu kualitas hidup, terutama di usia senja ketika tidur nyenyak dan mobilitas sudah berkurang. Maka tidak heran, banyak pakar urologi menyarankan agar pria lansia yang mengalami gangguan prostat mengurangi konsumsi buah-buahan citrus. Perlu dicatat, tubuh lansia juga cenderung memiliki sistem metabolisme yang lebih lambat dibandingkan orang muda. Artinya, efek dari makanan yang merangsang seperti asam tinggi bisa lebih terasa dan bertahan lebih lama. Apalagi jika dikonsumsi secara rutin, misalnya minum jus jeruk setiap pagi tanpa menyadari bahwa kebiasaan ini justru memperburuk kondisi prostat. Bagaimana solusinya? Bukan berarti lansia tidak boleh mengonsumsi vitamin C. Justru vitamin C penting untuk imunitas, terutama di usia lanjut. Namun, sumber vitamin C tidak harus berasal dari jeruk atau lemon. Ada banyak alternatif lain yang lebih ramah bagi prostat, seperti pepaya, melon, atau bahkan bayam dan brokoli, yang mengandung vitamin C dalam bentuk yang lebih netral. Jika memang sulit menghindari jeruk karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan harian, maka setidaknya konsumsilah dalam jumlah kecil dan tidak dalam keadaan perut kosong. Selain itu, hindari kombinasi jeruk dengan makanan pedas atau berkafein yang dapat semakin meningkatkan keasaman dalam sistem kemih. Kesimpulannya, buah citrus seperti jeruk, lemon, dan grapefruit memang menyehatkan untuk sebagian orang, tetapi tidak untuk semua kondisi tubuh, terutama bagi lansia dengan masalah prostat. Menjaga makanan yang dikonsumsi adalah salah satu cara paling sederhana namun efektif untuk mengurangi beban pada prostat dan memperbaiki kualitas hidup sehari-hari. Maka, bijaklah dalam memilih buah. Ingat, sehat bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga tentang apa yang seharusnya dihindari. Buah-buahan yang manis seringkali dianggap sebagai camilan sehat, terutama bagi lansia yang mulai menghindari makanan olahan dan cemilan tinggi gula. Namun, manis tidak selalu berarti aman, terutama bagi pria lansia yang sedang berjuang dengan masalah prostat. Semangka, mangga, dan anggur adalah 3 contoh buah yang secara alami mengandung fruktosa dalam kadar tinggi. Fruktosa adalah jenis gula alami yang dapat memberikan rasa manis menyegarkan, namun pada tubuh lansia dengan sensitivitas metabolik, fruktosa bisa memicu dampak negatif terhadap kesehatan prostat. Mari kita mulai dari semangka. Buah ini terkenal karena kandungan airnya yang tinggi, menjadikannya pilihan populer untuk hidrasi di cuaca panas. Tapi tahukah Anda, semangka juga memiliki kadar fruktosa yang cukup tinggi? Dalam satu porsi besar semangka, kandungan fruktosanya bisa mencapai lebih dari 10 gram. Ketika fruktosa masuk ke dalam tubuh, hati akan mengubahnya menjadi lemak jika tidak segera digunakan sebagai energi. Proses ini dapat meningkatkan risiko resistensi insulin, suatu kondisi di mana tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Resistensi insulin ini telah dikaitkan dengan pertumbuhan sel prostat secara abnormal dan memperparah pembesaran prostat jinak, BPH. Mangga,
Meskipun kaya akan vitamin A dan antioksidan, juga mengandung gula yang cukup tinggi. Bahkan satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 45 gram karbohidrat. Mayoritas berasal dari fruktosa dan glukosa. Dalam konteks lansia, kadar gula yang tinggi ini bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah dan merangsang pelepasan insulin dalam jumlah besar. Seiring waktu, hal ini dapat memperburuk kondisi hormonal dan memicu proses inflamasi sistemik, termasuk pada jaringan prostat. Anggur, buah kecil yang tampak tak berbahaya ini, ternyata juga mengandung fruktosa cukup signifikan. Selain itu, anggur juga cepat dicerna dan bisa menyebabkan lonjakan gula darah dalam waktu singkat. Lansia dengan gangguan metabolik, seperti diabetes atau pradiabetes, sangat rentan terhadap efek negatif ini. Dan meskipun tidak secara langsung menyebabkan penyakit prostat, stres oksidatif dan peradangan akibat lonjakan gula darah secara terus-menerus bisa menciptakan lingkungan internal yang mempercepat pertumbuhan jaringan prostat. Solusinya, tentu bukan berarti lansia harus menghindari semua buah manis. Kuncinya adalah porsi dan frekuensi. Gantilah semangka, mangga, dan anggur dengan buah rendah fruktosa seperti apel hijau, stroberi, kiwi, atau pir. Buah-buahan ini mengandung lebih sedikit gula dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan insulin mendadak. Sebagai tambahan, konsumsi buah sebaiknya dilakukan bersamaan dengan serat, misalnya disantap bersama kacang-kacangan atau yogurt tanpa gula, agar penyerapan gula dalam tubuh lebih lambat dan stabil. Kebiasaan ini tidak hanya membantu menjaga kadar gula darah, tapi juga mengurangi stres metabolik pada prostat dan organ lain. Pisang adalah buah yang sangat populer di kalangan lansia. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan mudah dicerna. Karena itulah banyak lansia yang menjadikan pisang sebagai makanan harian, baik sebagai sarapan, cemilan sore, atau bahkan pencuci mulut. Tapi tahukah Anda bahwa pisang yang terlalu matang, yang kulitnya mulai berbintik hitam dan dagingnya sangat lembek, ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan prostat? Alasannya adalah kandungan tiramin, senyawa alami hasil pemecahan protein bernama tirosin. Tiramin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan memicu lonjakan tekanan darah. Bagi sebagian orang, ini mungkin tidak terlalu berarti. Tapi pada lansia dengan masalah pembesaran prostat, tekanan darah tinggi bisa memperburuk kondisi saluran kemih. Pasalnya, aliran darah ke organ-organ di sekitar prostat, termasuk kandung kemih dan ginjal, sangat dipengaruhi oleh tekanan darah. Ketidakseimbangan sirkulasi ini dapat meningkatkan gejala seperti sulit menahan kencing atau rasa tidak tuntas saat buang air. Selain tiramin, pisang matang juga tinggi gula sederhana. Satu pisang ukuran besar bisa mengandung hingga 17 gram gula. Jika dikonsumsi lebih dari 1 kali sehari, ini bisa menjadi sumber fruktosa berlebih, yang seperti dijelaskan di bab sebelumnya, bisa memicu peradangan dan stres oksidatif dalam tubuh. Bagi penderita prostat, kelebihan gula juga berdampak pada hormon pria, seperti testosteron dan estrogen. Ketidakseimbangan hormon ini bisa mempercepat pertumbuhan jaringan prostat atau bahkan meningkatkan risiko komplikasi prostatitis. Belum lagi, gula berlebih dalam darah menyebabkan ginjal bekerja lebih keras, yang berdampak buruk pada lansia yang juga mengalami penurunan fungsi ginjal. Apakah itu berarti pisang tidak boleh dikonsumsi? Tidak juga. Pisang masih merupakan sumber serat, kalium, dan vitamin B6 yang baik. Namun, konsumsilah pisang yang belum terlalu matang, yang kulitnya masih berwarna kuning tanpa banyak bintik. Pisang jenis ini memiliki kadar tiramin dan gula yang lebih rendah dibandingkan pisang yang terlalu matang. Sebagai tambahan, pisang sebaiknya dimakan bersama sumber protein atau serat seperti oatmeal atau roti gandum. Ini akan memperlambat penyerapan gula dan membantu menjaga kestabilan kadar insulin dalam tubuh. Ingat, tujuan utama bukan melarang pisang sepenuhnya, tetapi mengontrol jenis, tingkat kematangan, dan cara konsumsinya agar tidak memperburuk kondisi prostat pada lansia. Buah kalengan sudah lama menjadi pilihan praktis di banyak rumah tangga, termasuk bagi lansia yang menginginkan kemudahan tanpa repot mengupas atau memotong buah segar. Dengan kemasan yang menarik dan rasa manis yang menggoda, buah kalengan seperti nanas, peach, atau pir dalam sirup tampak seperti solusi cerdas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat risiko tersembunyi yang perlu dipahami, terutama oleh pria lansia yang memiliki masalah dengan kesehatan prostat.
Masalah utama dari buah kalengan terletak pada sirup gula yang digunakan untuk mengawetkan dan meningkatkan rasa. Sirup ini biasanya terdiri dari campuran fruktosa, glukosa, dan kadang-kadang juga sukrosa dalam jumlah tinggi. Berbeda dengan gula alami yang terdapat dalam buah segar, gula tambahan ini sangat cepat diserap tubuh dan menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara drastis. Bagi lansia, lonjakan ini dapat meningkatkan resistensi insulin dan memperparah peradangan sistemik, termasuk di jaringan prostat. Selain itu, buah kalengan seringkali mengandung pengawet kimia, seperti natrium benzoat atau kalium sorbat. Meskipun dianggap aman dalam jumlah kecil, penggunaan rutin dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus, memicu stres oksidatif, dan berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Semua kondisi ini bisa memperburuk gejala prostat, terutama pada mereka yang sudah mengalami pembesaran prostat jinak, BPH, atau infeksi kronis prostat. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah proses pemanasan tinggi selama pengalengan. Proses ini memang bertujuan membunuh mikroba dan memperpanjang umur simpan, tapi di saat bersamaan juga dapat merusak vitamin dan fitonutrien penting dalam buah. Hasil akhirnya adalah produk yang kehilangan sebagian besar manfaat alaminya dan digantikan dengan kandungan gula serta aditif. Dalam konteks kesehatan prostat, pola makan tinggi gula dan rendah nutrisi justru mempercepat proses inflamasi dan merusak keseimbangan hormon. Gula berlebih dalam darah juga menyebabkan peningkatan produksi insulin dan hormon insulin-like growth factor IGF-1 yang telah dikaitkan dengan pertumbuhan jaringan prostat secara abnormal. Lalu apa solusinya? Gantilah buah kalengan dengan buah segar atau buah beku alami tanpa tambahan gula. Buah beku umumnya diproses dengan cepat setelah panen dan mempertahankan nutrisi alaminya tanpa perlu tambahan gula atau pengawet. Jika Anda tetap ingin mengonsumsi buah kalengan, pilihlah produk berlabel tanpa tambahan gula atau dalam air, bukan dalam sirup ringan, apalagi sirup kental. Terakhir, selalu baca label komposisi dan perhatikan kandungan gulanya. Seringkali, satu porsi kecil buah kalengan bisa mengandung hingga 25 gram gula tambahan, jumlah yang hampir setara dengan 6 sendok teh gula. Untuk lansia dengan prostat sensitif, ini adalah risiko besar yang sebaiknya dihindari. Tomat dikenal sebagai salah satu makanan super untuk kesehatan pria, berkat kandungan likopen yang sangat tinggi. Likopen adalah antioksidan kuat yang telah terbukti dalam berbagai studi membantu menurunkan risiko kanker prostat dan memperlambat pertumbuhan jaringan prostat abnormal. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua bentuk tomat memberikan manfaat yang sama, dan dalam beberapa kasus, tomat mentah justru dapat memperparah gejala prostat pada lansia. Salah satu alasan utama adalah tingkat keasaman alami dalam tomat mentah. Tomat termasuk buah yang cukup asam, dengan pH antara 4,3 hingga 4,9. Saat dikonsumsi dalam keadaan mentah, misalnya dalam salad, jus, atau lalapan, keasaman ini bisa meningkatkan iritasi pada saluran kemih bawah. Bagi pria lansia dengan pembesaran prostat, kondisi ini dapat memperparah rasa nyeri, membuat buang air kecil terasa tidak tuntas, dan menambah frekuensi kencing di malam hari, nokturia. Tak hanya itu, tomat mentah juga lebih sulit dicerna oleh sistem pencernaan lansia yang melambat seiring usia. Ini dapat menyebabkan gas, kembung, dan perasaan tidak nyaman di perut bagian bawah yang bisa menekan prostat dan membuat gejala terasa lebih menyiksa. Bahkan, dalam beberapa kasus, konsumsi tomat mentah dalam jumlah besar dapat memicu refluks asam, GERD, yang memperburuk kualitas tidur, sesuatu yang sangat penting bagi kesehatan prostat dan imunitas lansia. Ironisnya, manfaat utama tomat, yaitu likopen, tidak terdapat dalam jumlah tinggi pada tomat mentah. Proses pemanasan, seperti memasak tomat menjadi saus, sup, atau pasta, justru membantu melepaskan likopen dari jaringan tanaman dan meningkatkan ketersediaannya bagi tubuh. Studi menunjukkan bahwa likopen dari tomat yang dimasak diserap 2-3 kali lebih baik dibandingkan dari tomat mentah. Jadi, apakah tomat berbahaya bagi lansia? Tidak, namun cara pengolahannya sangat menentukan. Untuk memperoleh manfaat maksimal bagi kesehatan prostat, lansia sebaiknya mengonsumsi tomat yang sudah diproses melalui pemanasan, seperti saus tomat buatan sendiri tanpa gula tambahan, atau tomat panggang. Hindari produk saus tomat komersial yang mengandung tambahan gula, garam, dan pengawet. Sebagai tambahan,
Mengombinasikan tomat dengan sedikit minyak zaitun bisa membantu tubuh menyerap likopen lebih baik, karena antioksidan ini larut dalam lemak. Maka dari itu, masakan sederhana seperti tumis tomat dengan minyak zaitun atau sup tomat bening bisa menjadi solusi lezat sekaligus menyehatkan prostat. Menjaga kesehatan prostat di usia lanjut bukan hanya tentang menghindari makanan cepat saji atau menjalani pengobatan medis. Hal-hal kecil seperti jenis buah yang dikonsumsi sehari-hari ternyata memiliki peran besar dalam memperburuk atau memperbaiki kondisi prostat. Buah-buahan memang dikenal sehat, tapi pada kenyataannya tidak semua buah bersifat ramah bagi prostat lansia. Seperti yang telah kita bahas, buah-buahan asam tinggi seperti jeruk dan lemon dapat mengiritasi kandung kemih. Buah-buahan dengan fruktosa tinggi seperti semangka dan anggur dapat meningkatkan risiko peradangan sistemik. Pisang yang terlalu matang menyimpan tiramin dan gula sederhana yang memengaruhi tekanan darah dan hormon. Buah kalengan mengandung gula tambahan dan pengawet yang bisa merusak keseimbangan tubuh. Dan bahkan tomat mentah, meskipun kaya likopen, jika tidak diolah dengan tepat justru memperburuk gejala saluran kemih. Namun, jangan salah paham. Tujuan dari video ini bukan melarang lansia untuk mengonsumsi buah, tapi untuk membantu Anda memilih buah yang benar dalam bentuk dan cara konsumsi yang tepat. Apel, pear, stroberi, blueberry, dan buah naga adalah contoh buah yang lebih ramah bagi kesehatan prostat karena rendah gula, kaya antioksidan, dan tidak bersifat asam. Selain itu, cara memasak seperti mengukus, merebus, atau mengolah buah menjadi smoothies tanpa gula tambahan bisa menjadi alternatif yang lebih aman dan tetap lezat. Yang tak kalah penting, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi bila Anda atau anggota keluarga lansia mengalami gejala prostat seperti sering buang air kecil di malam hari, nyeri di panggul, atau urin yang tersendat. Kombinasikan pola makan sehat dengan aktivitas fisik ringan, cukup air putih, dan istirahat yang cukup agar prostat tetap dalam kondisi stabil. Demikian video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan praktis dalam memilih buah sehari-hari. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang tua, sahabat, atau keluarga Anda yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Dan kalau Anda ingin tahu daftar buah terbaik untuk kesehatan prostat, tulis di kolom komentar ya. Kami akan bahas di video selanjutnya.